Semua Bapak Ibu Saudara yang dicintai oleh Tuhan, Shalom semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, dan saya diberkati Tuhan. Yang percaya katakan, ayo kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita yang sangat mengasihi kita. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah di gereja kita Bethania Fresh Anointing. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Semua Bapak Ibu siap untuk memuji menyembah Tuhan? Berapa banyak yang siap, boleh angkat tangannya di hadapan Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari satukan hati kita bersama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur sebab hanya karena kebaikan Bapa kami boleh ada di tempat ini pagi hari ini. Kami datang membawa hati kami untuk menyembah Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kami habiskan seluruh ibadah raya gereja Bethania Fresh Anointing yang luar biasa. Pagi hari ini di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami hidup besar berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah, bersama-sama kita berkata, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau yang kami andalkan Tuhan. Pengharapan kami, kemenangan kami ada di dalam Engkau. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama-sama kita katakan, ku perlu Engkau Yesus. Amin. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari bersama-sama tangan terangkat kita berkata, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiadalah yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Satu-satunya pengharapanku. Mari bersama-sama kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku kami menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku. Berapa banyak yang mau mengandalkan Tuhan?
harapannya di dalam Tuhan. Mari katakan, Yesus hanya Kau, satu-satunya. Panggil namanya, Tuhan Yesus. Tidak ada lain, hanya Kau Tuhan. Sumber segalanya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sikaraya satu-satunya yang ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku, kemampuanku, usahaku. Oh, kami bersandar padamu, Yesus. Mari sama-sama katakan, hikmatmu lebih pikiranku, jalanmu Tuhan di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau. Amin. Sikaraya lama. Hikmatmu Tuhan melebihi pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau. Hanya Kau, Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin Tuhan Yesus. Siapapun dan apapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. angkat wajahmu, katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Bukan kekuatanku, kemampuanku, Siapapun juga, Sikaraya lama. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Kami ada pagi ini, tempat ini, karena kami tahu kekuatan kami terbatas. Kami datang menyembah Tuhan, karena kami mau katakan, hanya Tuhan sumber kekuatan kami. Tidak ada seorang pun atau apapun dalam hidup kami yang bisa menjadi sandaran buat kami.
Kami mau katakan pagi ini kami perlu Engkau. Kami butuh Tuhan Yesus. Kami datang beribadah pagi ini. Bukan karena sebuah keharusan dan kebiasaan kami datang. Kami datang menyembah karena kami mau katakan kami perlu Tuhan. Kami tidak bisa tanpa Engkau. Kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Kami mau andalkan Engkau Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau andalkan Engkau di dalam segala sesuatu. Yesus Kau satu-satunya. Yesus Kau satu-satunya. Oh, hanya Kau Yesus. Sumber kekuatan kami, sumber kemenangan kami, segalanya dalam hidup kami. Oh, Yesus,
bersorak-sorai bagi Tuhan. Angkat dua-dua tangan, amin 3 kali kita berkata, amin, amin, dan amin. Yang bersuka cita bagi hari ini kita boleh beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan kita. Beri senyum pada kanan, kiri, depan, belakang Bapak Ibu Saudara. Percaya kasih Tuhan selalu ada bagi kita, amin. Mari bebaskan roh kita bagi siang hari ini, amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Semua dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, namamu tak pernah habis. Dari hari-hariku percaya ada tangan Tuhan, amin. Dia menopang hidup kita. Haleluya. Pegang erat tanganku, beri sorak-sorai bagi Yesus. Mari kita beritahu kanan, kiri, depan, belakang kita. Sama-sama katakan, come on. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Come on. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, pasti ada kebaikan ya, amin. Siap lebih lagi bagi dia, amin. Come on. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar percaya Dia menopang kita, amin. Selalu menopang kita. Katakan, selalu pegang erat tanganku. Percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong kita, amin. Dia menopang hidup kita, mengangkat kita. Sama-sama umat Tuhan katakan, oh, come on. Satu suara lebih lagi semua. Sambil bertepuk tangan di atas kepala, sama-sama katakan, Kau berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Lebih lagi bagi Tuhan kita sama-sama katakan, Kau berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. Sama-sama umat Tuhan katakan, tak berkesudahan kasih. Selalu ada rahmat Tuhan, selalu ada kebaikannya dari hari ke hari, amin. Sama-sama katakan, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku. One more time, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa,
yang selalu menopang kita, yang selalu memegang tangan kita dengan tangan kanannya, yang memberi kemenangan demi kemenangan. Come on, we can say no more sickness, no more weakness, no more poverty. Besarkan Tuhan, ada kuasa-Mu, katakan, yang mengangkatku jadi anak-Mu. Mulia Kau Tuhan, ada dalam katakan, hidupku penuh kedahsyatan. Mari sama-sama gereja Tuhan semua. Kuasa salib-Mu telah mengubahku. Amin. Kini ku adalah ciptaan baru. Katakan, kuasa kasih-Mu telah membawa. Mari sama-sama semua berkata, come on, hey, jalan. So we can sing, small, no more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Ku bebas, semua ku bebas. Mari semua sama-sama. Besar Kau Tuhan, ada kuasa-Mu, come on, yang mengangkatku jadi anak-Mu. Sungguh mulia Dia ada di dalam kita. Hey, katakan, hidupku penuh kedahsyatan. Boleh lambaikan tangan semuanya. Kuasa salib-Mu telah mengubah. Lihat di kanan kita, ciptaan baru. Ciptaan baru. Kuasa kasih-Mu telah membawa. Di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam jalan. Come on. Semua. No more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. Yes, I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Come on, declare. Ku bebas. Hey, ku bebas. Sorak-sorak. Sungguh dahsyat kuasa salibnya, kuasa kasih-Nya yang bekerja bagi kita. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Yuk sama-sama ya, come on. Kuasa salib-Mu telah percaya Anda ciptaan baru, katakan, kini ku adalah ciptaan baru. Amin. Kuasa kasih-Mu, hey, kita dapat berkata di dalam jalan. Semua, say, no more sickness, no more weakness, no more poverty. Siap-siap, oh. Lebih lagi semua. No more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. No more weakness, no more poverty. Ku bebas. Go. No more. Suaranya, come on. Bisa lebih baik lagi, come on. This is declaration of our faith. Kita deklarasikan iman kita, come on. Kebenaran
Tuhan itu memerdekakan. Hey, come on. Amin. One, two, three. No more sickness, no more weakness, no more poverty. I am free. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Dua-dua tangan diangkat. Semua. Sorak-sorai. Sorak-sorai. Aku bebas. Ras berbimusah. Rise anointing people, come on. I grow, and I glorify. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Woo! Sebelum duduk, senyum dulu di depan belakang Bapak Ibu Saudara. Katakan depan belakang Bapak Ibu, you are love, I am love. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh kau Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah dari Sang-Hyang. Walaupun terkadang aku jatuh, tak pernah berubah sayangmu. Sungguh tak kuduga kau tetap setia, menantiku tuh berlari padamu. Kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Melebihi langit, Kau angkat diriku dekat, ketatlah kasih karuniamu. Mari dengan penuh keberanian hampiri tahta kasih karunia Tuhan yang melimpahkan kebaikannya bagi kita. Kasih setiamu tak pernah pudar. Sungguh Tuhan yang panjang sabar. Semua yang baik di dalam hidupku, anugerah-Mu
lebih bawah ya Tuhan. Tinggi Dia mengangkat kita, mendekap hidup kita. Betapa kasih karuniamu. Hanya oleh karena kasih karuniamu ya Tuhan, kami ada hingga hari ini. Sungguh ku bersyukur, melebihi Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Mari pandang kasih-Nya berkata, begitu besar kasih karunia yang Engkau beri. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Lepas sekarang kita naikkan syukur sembah, bukan karena kebaikanku ya Tuhan, bukan karena perbuatanku Yesus. It's only by your grace, Jesus. It's only by your grace, oh Lord. Kami sembah Engkau Yesus. Kami bersyukur. Saudara kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kasih karunia. Mari lebih lagi rasakan kasih-Nya. Amin. Sungguh ku bersyukur, tinggi melebihi langit. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karunia.
kita sama-sama berkata, besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih-Kau. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, haleluya. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih-Kau. Sekali lagi katakan, amin. Besar kasih karunia yang Engkau tunjukkan, Yesus, sungguh ku bersyukur. Tinggi melebihi langit, Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Kau angkat diriku dekat ke tata kasih karuniamu. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Laba sikiara laba laba laba. Haleluya. Kiara laba sikiara laba. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu boleh angkat kedua tangan kita. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari Bapak Ibu, angkat dua tangan kita terima anugerah. Sungguh besar kasih setiamu. Amin. Tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setia. Sekali lagi buka hati kita katakan, sungguh besar kasih setiamu, tak habis-habisnya, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
selalu baru. Selalu baru. Yang percaya katakan amin. Baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Boleh tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Lebih mantap lagi katakan haleluya. Berapa banyak yang percaya kasih Tuhan selalu baru buat kita. Kasih anugerahnya luar biasa buat saudara dan saya. Yang percaya sekali lagi lambaikan tangannya. Selalu baru tiap pagi. Baru setiap. Dengan iman berkata. Besar setiamu Tuhan. Besar setia. Lagi katakan selalu baru. Selalu baru tiap pagi. Amin. Baru tiap hari. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Amin. You are blessed, you are loved, you are favored, you are anointed. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus yang percaya boleh lambaikan tangannya dan berkata saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, diberkati Tuhan. Saya fokus, saya terus naik, tidak turun, jadi kepala, bukan ekor. Haleluya, in the name of Jesus berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin, semua diberkati Tuhan, shalom. Sebelum duduk bilang kiri kananmu, you are loved, I am loved. Kita semua orang-orang yang dicintai Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, shalom, selamat pagi. Oh enggak semuanya, shalom, selamat pagi. Happy Sunday, amin. Pagi ini Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan. Kita baca sama-sama judulnya, 2, 2, 3. Oke, yang keras semuanya baca. 1, 2, 3. Mujizat terjadi saat hidup dalam kebenaran Allah. Bulan Juni, bulan mujizat, bulan terobosan, bulan kemenangan. Berapa banyak yang mau ngalamin itu? Nah, judulnya pagi ini mujizat terjadi saat Anda hidup dalam kebenaran Allah. Kita tahu minggu lalu kita udah dengar firman. Ketika Anda ada dalam kobaran api kesesakan, engkau tidak sendiri. Tuhan ada bersamamu, bukan di luar api, tapi dia ada di dapur perapian bersama dengan Anda untuk melindungi Anda, memastikan Anda aman, terjaga. Unda amin ya. Amin yang mantap dong, semangat, amin. Nah pagi ini Bapak Ibu, Tuhan kasih tuntunan di bulan Juni, bulan terobosan, bulan mujizat, bulan kemenangan. Saya percaya mujizat menjadi bagian kita. Dan yaitu apa? Mujizat terjadi saat saudara dan saya hidup dalam kebenaran Allah. Kita buka ayatnya dalam Mazmur 18 ayat 24. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Bagian A saja. 1, 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku. Oke. Yang keras sekali lagi, bagian itu aja, 1, 2, 3. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku. Saya ingin mengulangi buat Anda, Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Saya ulangi Bapak Ibu, perhatikan saya baik-baik. Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Pertanyaannya, kita lihat berikutnya saudara. Tuhan membalas saudara sesuai dengan kebenaran yang saudara percayai. Perhatikan baik-baik saudara. Tuhan membalas kepada saudara sesuai dengan kebenaran yang Anda percayai. Masalahnya ada 3 kebenaran yang ada pada kita saudara. Ada orang-orang yang hidup dengan kebenaran dari diri sendiri.
Ada orang-orang yang hidup, dia bangun kebenaran dari orang kebanyakan. Malam ini, pagi ini Tuhan mau Anda membangun kebenaran dari firman. Kenapa? Karena Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaran yang Anda percayai. Konda amin saudara. Kebenaran dari diri sendiri, saudaraku, Anda sedang membangun tanpa disadari. Orang-orang tua kita, saudaraku, ikut membangun kebenaran diri sendiri. Orang-orang tua kita ikut membangun kebenaran yang anak-anak kita percayai. Saya dibangun karena kebenaran yang orang tua saya berikan pada saya. Saya bisa terbangun di situ. Kemudian saya juga bisa membangun kebenaran karena saya percaya atau saya setuju dengan pendapat banyak orang. Terlebih anak-anak muda sekarang di dunia medsos. Anda lihat begitu banyak kebenaran dibagikan. Beda dengan zaman kita remaja, dengan zaman saya remaja, nggak ada medsos. Hari ini Bapak Ibu, saya baru 1 bulan saya TikTokan saudara. Ketika setiap kali saya buka akun TikTok, berapa banyak kebenaran dari banyak orang. Berapa banyak kebenaran yang nyatanya tidak benar dari banyak orang. Orang begitu mudah berpendapat. Dan anak-anak muda sekarang, saudaraku, nggak punya filter untuk membangun saking banyaknya kebenaran, saudara, yang beredar di medsos-medsos apapun ada. Maka Bapak Ibu, sekali lagi dalam Mazmur 18, Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Kebenaran apa yang Anda dan saya percayai? Saya beri contoh saudara, nomor 1, saudara, kita lihat berikutnya. Kebenaran dari diri sendiri. Sebab sebagaimana ayat Amsal 23 ayat 7. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Pak Bu, maka hari ini orang tua, saya mau bangunlah kebenaran untuk anak-anakmu sesuai dengan firman Allah. Bukan sesuai dengan nasihat-nasihat nenek-nenek zaman dulu saudara. Sebagai contoh Bapak Ibu, kebenaran yang dibangun, yang salah. Kita membangun kebenaran diri sendiri. Yang salah yaitu apa? Contoh Bapak Ibu, seperti ada hari-hari yang sial. Maka begitu banyak orang tua ketika menentukan hari pernikahan anaknya. Mereka harus rapat saudaraku 7 hari 7 malam untuk menentukan tanggal yang baik, hari yang baik. Kenapa? Begitu menurut orang tua ini, menurut pamannya, menurut engkongnya. Ini enggak baik, ini enggak baik. Tanggal sekian, oh ini enggak bagus. Dan sebagainya. Itu bukan kebenaran firman Allah. Maka Bapak Ibu, Tuhan membalas kepada orang-orang tersebut sesuai dengan kebenaran yang dia percayai. Maka hati-hati Bapak Ibu, para orang tua mari dengarkan ya, di dunia yang semakin modern ini, begitu banyak kebenaran yang dibagikan yang nyata-nyata tidak benar. Jangan membangun kebenaran untuk anak-anakmu berdasarkan saudaraku pengertianmu sendiri. Pak Bu, saya dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang sangat miskin. Sehingga ibu saya mencoba membangun kebenaran untuk saya. Ketika saya mulai bermimpi yang besar, ibu saya selalu berkata, wes nak, ndak usah mikir yang muluk-muluk. Yang penting kita bisa makan. Saudaraku, ketika saya bermimpi untuk cita-cita yang besar, ibu saya selalu, saudaraku, pressure saya dengan kebenaran yang salah, saudara. Tapi pagi ini, ketika engkau mengetahui kebenaran firman Allah, kebenaran ini akan memerdekakan Anda. Katakan amin. Saya mau saudaraku hari ini Tuhan membalas Anda sesuai dengan kebenaran yang Anda percayai. Dan satu-satunya kebenaran yang kita percayai adalah firman Yesus Kristus. Saya berdoa terjadi pada saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Contoh Bapak Ibu, ya saya memberi contoh kebenaran-kebenaran yang orang banyak maupun juga yang kita bangun pribadi. Saudara, ya seandainya katakan ada orang-orang Chinese saudara. Ada suku-suku tertentu yang berkata, oh kamu sio ini, kamu gak boleh menikah dengan sio ini. Kamu sio kebo, kamu gak boleh nikah dengan sio kebo. Karena akan terjadi kumpul kebo dan sebagainya saudara. Ya artinya ada kebenaran-kebenaran yang salah gitu loh. Halo shalom. Sejak Anda terima Yesus, Anda dan saya sio Yesus. Gak ada lagi sio kebo, gak ada lagi sio kuda. Semua kita sio Yesus. Lambaikan tangan yang percaya. Kita sio Yesus. Amin. Percaya berkata amin. Kurang mantap berkata amin. Pak Bu dengar. Bapak Ibu ya.
Kami orang-orang Jawa Tengah, Bapak Ibu, orang-orang Jawa Tengah, orang-orang tua Jawa Tengah, ketika anak-anaknya mau merantau ke Jawa Barat, itu para orang tua di Jawa Tengah dulu, sekarang saya nggak tahu karena saya udah lama nggak tinggal di Jawa Tengah. Para orang tua di Jawa Tengah selalu berkata gini, kamu boleh ke Bandung, kamu boleh ke Tanah Pariangan, tapi jangan nikah ya sama orang Sunda. Karena Jawa dan Sunda itu perang bubat, saudaraku. Perang dari zaman Majapahit. Jadi akan ada kutuk begini. Nah itu saudara, itu kebenaran yang dibangun oleh kebanyakan orang. Kebenaran yang dibangun oleh diri sendiri, saudara. Ya, maka Bapak Ibu hati-hati dengan kebenaran yang engkau percayai. Sebab firman Allah tadi berkata, Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Berikutnya Bapak Ibu, ketika saya SMA, saudaraku, tempat di mana saya bersekolah, ada kebenaran yang dibangun oleh teman-teman, oleh guru-guru saya. Yaitu apa? Kamu harus keterima PTN favorit. Kalau kamu nggak keterima di ITB, kamu nggak keterima di UGM, di UI, di Undip. Ya karena saya orang Pemalang Bapak Ibu, 4 itu yang selalu menjadi favorit teman-teman saya. Maka ketika nggak keterima, rasanya masa depan tuh hancur. Dan ketika orang-orang itu teman-teman saya, kakak kelas saya keterima, saudaraku ketika saya masih SMA, Bapak Ibu ketika teman-teman kakak kelas itu datang ke SMA, kemudian mereka membagikan share kesaksian kepada adik-adik kelasnya, mereka merasa gagah bahwa mereka sepertinya hanya mereka yang punya masa depan. Dan kami yang kira-kira yang gak keterima di fakultas favorit, universitas favorit, kita rasa kita gak punya masa depan. Dan kemudian Bapak Ibu, ketika saya bertobat, saya lahir baru. Saya ada di sebuah pelayanan Yayasan Pekabaran Injil Bandung, saudara. Yang meliputi PMK di mana-mana, saudara. Dan kebenaran itu tetap berlaku di dalam komunitas kami. Sehingga Bapak Ibu ketika saya ada di PMK, kemudian namanya kita masih mahasiswa, ya saudaraku, cari-cari gabetan. Saudaraku, setiap begitu kebenaran yang berlaku di mahasiswa-mahasiswa komunitas kami itu apa? Kalau kamu bukan ITB, kalau kamu bukan kedokteran, rasanya saudaraku cewek-cewek itu bilang, kamu bukan pilihan utama. Ketika ditanya kamu kuliah di mana? STKS saudara, rasanya bukan pilihan. Dan itu membuat saudaraku kita orang-orang yang gak keterima menjadi minder. Rasanya bahwa hanya mereka yang fakultas favorit, mereka yang punya masa depan. Itu kebenaran yang salah. Sebab firman Tuhan berkata, masa depan kita karena ada Yesus di dalam diri kita. Dimanapun kamu kuliah, saudaraku itu hanya salah satu sarana Tuhan memberkati kamu. Kalaupun kamu gak beruntung, kamu gak bisa kuliah, tetap kita punya masa depan. Karena kita ada Yesus di dalam diri kita. Tepuk tangan dong yang paling meriah. Katakan amin. Amin. Pak Bu, ini dengar loh. Saudaraku, ini pengalaman saya. Kenapa? Saya dari gereja Protestan. Begitu saya lahir baru, saya bertumbuh dalam komunitas yang seperti itu. Sehingga saya menjadi pendusta sekalipun saya sudah lahir baru. Ketika saya pulang ke Pemalang naik bus, saudara, kalau sebelah saya ya seperti omahnya Grace ini, kemudian ngobrol sepanjang perjalanan. Nah, kamu di Bandung ngapain? Kuliah, Mah. Terus kuliah di mana? Saya akan jujur kepada ibu-ibu, kepada oma-oma, saya kuliah di STKS, saudara. Ketika ibu itu tanya, saya baru dengar apa itu STKS, saya akan jelaskan. Tapi ketika sebelah saya itu anak gadis, anak kuliahan, anak SMA, saya mencoba, saudaraku, untuk apa? Saya nggak bisa jujur dengan dia. Terlebih kalau yang sebelah itu cantik, saudara, ya. Saya akan nggak jujur kalau dia tanya ke saya kuliah di mana. Sebelum saya jawab, saya tanya dulu, kamu kuliah di mana? Kalau dia bilang Unpad, saya bilang ITB, saudara. Ya, supaya nggak pernah ketemu, saudara. Kalau dia bilang ITB, saya bilang Unpad. Kenapa? Akhirnya saya bertumbuh jadi orang yang bohong. Karena apa? Kebenaran yang dibangun oleh komunitas. Saudara dengar baik-baik. Hari ini banyak orang hidup dalam kepalsuan. Karena mempercayai kebenaran-kebenaran yang dibangun oleh banyak orang. Betul nggak? Mereka hidup dalam kepalsuan. Mereka nggak apa adanya. Mereka nggak tampil apa adanya seperti yang apa, saudaraku. Sehingga mereka paksakan diri, saudaraku. Kredit, saudaraku, tas mahal, kredit begini demi penampilan. Harga diri mereka sepertinya ternilai kalau mereka punya barang-barang yang bermerek. Dengar baik-baik, harga dirimu dinilai karena Yesus ada dalam diri kita. Kita dihormati karena ada Yesus, saudaraku. Amin. Kurang mantap aminnya. Amin. Prosper people say. Amin.
Nah, Bapak Ibu, contoh kebenaran yuk kita lihat. Contoh kebenaran dari orang kebanyakan, saudara. Ya, contoh di Alkitab Ishak ketika ingin pindah ke Mesir. Contoh yang hari ini masih sering terjadi, Bapak Ibu. Motivator, teman-teman kita, bahkan pengkhotbah Kristen masih sering mengatakan hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Dan begitu banyak orang Kristen mengangguk-angguk mempercayainya. Maka Tuhan membalas kepada orang-orang yang seperti ini. Yaitu apa? Sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Pas di bawah remnya macet. Dan macet, saudaraku lagi nginjek tahi kucing. Nah begitu saudara. Saya mau beritahu kebenaran firman Allah tidak begitu. Hidupmu akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Amin. Kamis kemarin saudaraku saya ketemu dengan anak-anak youth saudara. Yang gak keterima di fakultas favoritnya. Mereka pada seperti hujan air mata. Saya beri semangat. Dengar, engkau belum selesai, masa depanmu bukan ditentukan itu. Kalau kamu gak keterima di pilihan kamu, percaya. Tuhan punya yang terbaik bagi kamu. Katakan amin saudara. Kurang mantap katakan amin. Jadi beri semangat pada mereka. Bangun saudaraku. Haleluya, haleluya, shalom. Amin. Oke, kita lihat belajar dari Ishak. Saudaraku, di negeri itu tempat di mana Ishak tinggal, yaitu timbul kelaparan, krisis. Saudaraku ya, resesi. Ini bukan kelaparan yang pertama. Ishak menghadap Abimelek, raja orang Filistin. Di Gerar dan minta izin tinggal di sana, saudara. Ini ayat 1 adalah akibat dari ayat 2. Ayat 2-nya berkata begini. Hal itu dilakukan Ishak karena Tuhan telah menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, kamu gak boleh pergi ke Mesir. Tinggal di negeri ini seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Pak Bu, lihat saya. Tempat di mana Ishak tinggal terjadi krisis, terjadi resesi. Saudaraku, kelaparan, paceklik. Seperti kebanyakan orang lain pada waktu itu, Ishak pengen pergi ke Mesir. Karena Mesir adalah negara adidaya seperti Amerika hari ini. Seolah-olah bahwa hanya Amerika lah yang bisa memberi kehidupan yang lebih baik. Hanya Amerika lah yang bisa memberikan kemakmuran. Sehingga saudaraku orang berbondong-bondong ke sana. Hal yang sama yang dilakukan oleh Ishak saat itu. Ketika tempat di mana dia tinggal terjadi paceklik, resesi, saudaraku. Mirip kita di Indonesia. Bapak Ibu, ketika saya masih bujangan, saudara, berapa dolar ya dibanding dengan rupiah. Hari ini berapa? Sehingga banyak orang berbondong-bondong, kalau gitu mendingan gue ke Amerika. Kalau Tuhan gak suruh kamu, ngapain lu ke sana? Pak Bu, hal yang sama terjadi pada Ishak. Ishak pengen pindah ke Mesir karena dia melihat Mesir negara makmur. Mesir akan menghidupi dia lebih baik daripada gue mati di sini. Gue akan pindah ke Mesir. Tetapi ayat 2, ketika Ishak sudah mengambil keputusan. Perhatikan, Ishak sudah mengambil keputusan. Tapi Tuhan mencegah Ishak dengan berkata, no, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri ini. Kenapa Pak Bu Ishak memutuskan pergi ke Mesir? Karena itu adalah kebenaran banyak orang saat itu. Bahwa hanya Mesirlah harapan mereka untuk hidup lebih baik. Daripada tinggal di tempat di mana ada paceklik, mendingan gue pindah ke Mesir. Salam saudaraku, dengar hari ini Bapak Ibu, jangan hidup karena kata kebanyakan orang. Tuhan akan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaranmu. Saudaraku, Ishak punya pemikiran yang sama dengan banyak orang saat itu. Dan juga dengan banyak orang saat ini. Seolah-olah Tuhan gak bisa memberkati kamu di Bandung. Tuhan gak bisa memberkati kita di Indonesia. Ingat, Tuhan bukan memberkati tempat, Tuhan memberkati orangnya karena ada Yesus di situ. Aku memerintahkan Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu diisi penuh. Jadi dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau diutus, saudaraku, maupun itu kata orang, negara yang rasanya mungkin kering kerontang, Tuhan bisa memberkati kita. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Katakan amin. Amin. Haleluya. Berkat tidak tergantung pada tempat.
berkat tidak tergantung saudaraku pada kota, tapi berkat tergantung karena ada Yesus di dalam diri kita. Christ in you. Dimanapun Anda bekerja, Tuhan memberkati engkau. Tuhan mengasihani engkau. Yang percaya katakan amin. Oke, apa yang terjadi dengan Ishak saudaraku? Ishak saudaraku taat. Ya, Ishak taat dengan apa yang Tuhan katakan. Dia lebih mempercayai kebenaran dari Tuhan. Maka apa yang terjadi dengan Ishak? Tuhan melindungi dan memberkati. Seluruh wilayah ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bla 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 bla. Dan terjadilah seperti yang Tuhan katakan. Nah, kemudian Bapak Ibu. Oke, sekarang pertanyaannya. Apakah hari ini tanpa kita sadari maupun kita sadari. Anda sedang membangun kebenaran diri sendiri. Atau membangun kebenaran karena kata banyak orang. Pak Bu, contoh ada angka-angka yang gak bagus. Betul gak saudara? Ya kan? Maka ketika saya beli rumah di Kota Baru saudara, saya ditanya mau nomor berapa? Saya bilang saya mau nomor 13. Loh kenapa Pak? Karena kata orang nomor 13 sial. Tapi bagi saya semua nomor itu sama saja. Saya ingin membuktikan gak ada nomor yang sial. Semua nomor diberkati Tuhan. Amin. Amin. Gak ada hari yang baik atau hari yang tidak baik. Semua hari baik bagi Tuhan Yesus. Amin. Berikan tangannya. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu dengar baik-baik. Anda dan saya adalah ciptaan baru. Kita enggak tergantung pada aturan-aturan seperti itu. Oh ini hari baik, ini weton. Orang Jawa bilang ini weton, weton baik. Ini begini enggak baik, ini begini enggak baik. Dan sebagainya. Bagi Yesus semua hari adalah baik. Katakan amin. Pak kenapa kita ibadah hari Minggu? Ya, kenapa kita enggak ibadah hari lain? Karena Indonesia hari Minggu libur, saudara. Kalau satu kali minggu, liburnya diubah Jumat, BFA akan ibadah hari Jumat, Pak. Kenapa? Karena itu hari libur. Jadi semua hari bagi saya baik. Jadi hari Sabat bagi orang Yahudi, Sabtu. Betul, secara Yahudi itu Sabtu. Tapi bagi saya, karena saya ada di Indonesia, hari Sabat saya adalah hari Minggu, di mana saya hari mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi jika Indonesia mengubah hari libur jadi hari Jumat, saya pun juga akan mengubah ibadah BFA ke hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari Sabat saya. Seperti itulah, karena semua hari bagi saya baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Kurang mantap, katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, Ishak taat ketika tempat atau negara atau daerah di mana dia tinggal paceklik, kelaparan. Dia pengen pindah. Kebenaran banyak orang seperti itu. Tapi Ishak mendengar dan mentaati Tuhan. No, kamu harus hidup dalam kebenaran perkataanku. Maka Bapak Ibu, kemudian kita lihat contoh kebenaran dari firman. Ishak mempercayai perkataan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia tetap tinggal di situ. Sementara banyak tetangga kiri kanan depan belakang. Saudaraku pindah ke Mesir. Ishak tinggal di Gerar. Dia tidak membangun kebenaran berdasarkan kebanyakan orang ngomong, saudara. Berikutnya ada yang lebih ekstrim. Tuhan kasih tahu Ishak. Kita baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Pak Bu, tolong lihat saya. Masa paceklik, masa kekeringan, Tuhan nyuruh nabur. Aneh. Masa paceklik, masa kelaparan, masa kesulitan, Ishak suruh nabur. Tapi inilah kebenaran firman. Tergantung Ishak mau nurut atau kagak. Saudaraku tadi Ishak udah nurut. Kebenaran yang pertama. Yaitu apa? Ketika orang mau pada pindah ke Mesir. Tuhan bilang no jangan. Ishak nurut. Kemudian saudaraku yang kedua, ketika orang sedang menahan benih, Tuhan bilang sama Ishak, tabur. Pak Bu, contoh yang kurang lebih sama, Tuhan sedang kerjakan di gereja kita. Di masa pandemi, di mana semua orang sedang menahan, kok Tuhan suruh kita bangun gereja? Kenapa kok Tuhan suruh bangun? Tandanya Tuhan suruh bangun. Izin yang bagi banyak orang di Jawa Barat sulit, Tuhan bisa kasih. Dan saya percaya, tergantung apakah kita taat atau tidak. Saudara, kalau kita pikir
Anda lihat saudaraku, sudah kurang lebih 60 miliar kita keluar. Saudara, seandainya itu enggak dibangun, depositoin aja saudara. Tiap bulan bunganya cukup untuk nyewa gedung Balarea. Saudara, enteng. Bunganya saudaraku cukup untuk nyewa gedung Balarea plus gaji para full timer. Tapi saudaraku, Tuhan nyuruh untuk apa? Saya keluar dari zona nyaman. Taburkan, bangun rumah Tuhan. Rasanya enggak ngerti, rasanya sulit. Hal yang sama seperti yang Ishak lakukan. Tuhan bilang, tabur. Di masa sulit ini Tuhan, ya, kamu harus nabur benih. Sementara orang lain sedang menahan, Ishak disuruh menabur. Contoh yang sama, ketika saudaraku ada satu janda yang punya makanan terakhir saudara. Ketemu dengan hamba Tuhan, ketemu dengan abdi Allah, Elia. Saudaraku, adakah makanan padamu? Janda ini berkata, kami sedang kumpulkan kayu api. Kami hanya punya bahan makanan cukup untuk hari ini. Kami akan masak, setelah kami makan, kami akan mati. Alias gak ada makanan lagi. Apa yang hamba abdi Allah katakan? Buatlah seperti yang kau katakan, masaklah. Tapi berikan lebih dulu kepadaku. Ini gambaran apa? Utamakan aku, kata Tuhan. Maka demikian firman Tuhan. Tepung dan minyak yang ada yang kau punyai tidak akan habis sampai masa kesulitan ini selesai. Pak Bu janda Sarfat yang hanya punya makanan sedikit. Dia mempercayai kebenaran Allah. Dan apa yang terjadi ketika dia lakukan? Allah memberkati, Allah menjaga. Selama masa kelaparan, dia tidak pernah mengalami kelaparan. Hari ini juga Bapak Ibu, ketika Tuhan suruh ini, Ishak juga sama, rasanya sulit. Pak Bu, apa dasar untuk kita percaya? Shalom, tolong lihat. Musim kelaparan, musim kekeringan, musim krisis, resesi, orang lain menahan. Tapi Tuhan bilang sama Ishak, kamu tabur. Kamu tabur benih. Aduh sulit. Kemudian kalau Anda baca ayat-ayat berikutnya. Saudaraku, sumur-sumur ditutup oleh orang Filistin. Karena tidak ada keluar air. Tapi apa yang Tuhan lakukan pada Ishak? Gali sumur yang udah ditutup. Sumur-sumur yang dibuat oleh nenek moyangmu Abraham. Gali kembali semua sumur yang kering ketika Ishak menggalinya. Membual-bual airnya. Pagi ini saya percaya. Jangan bangun kebenaran berdasarkan asumsi banyak orang. Tapi berdasarkan firman Allah. Dan engkau akan melihat terobosan mujizat terjadi. Pak Bu, banyak orang mempercayai. Ya, nenek moyang saya, maksudnya orang tua kita. Keturunan stroke, maka gue juga akan kena stroke. Nenek-nenek moyang saya, keturunan orang-orang tua saya mati muda, maka saya akan mati muda. Oh, ada banyak orang yang terbiasa dengan pemikiran. Karena bapakku, kakekku, opungku, engkongku, ya engkongnya engkong, semua diabetes. Gue juga kena diabetes. Saya mau kasih tahu saudara, Anda ciptaan baru. Ciptaan baru. Engkau bukan lagi keturunan Adam. Engkau keturunan Yesus. No more sickness, no more weakness, no more poverty. Katakan amin. Siapa yang percaya kita keturunan Yesus? Keturunan Yesus, amin. Amin. Haleluya. Amin. Kurang mantap aminnya. Yes, saudaraku, berapa tahun Anda mau hidup saudaraku? Tergantung Anda. Paulus ngomong begini, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Itu Paulus ngomong belum mati. Tapi Paulus tahu, ini waktunya gue udah mau mati. Tapi ketika dia digigit ular berbisa, saudaraku, orang nyangka dia mati, dia dengan santai dia kebaskan ular itu. Belum waktuku. Artinya apa Bapak Ibu? Orang berkata, hidup manusia itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lebihnya dari itu, lebihnya dari 70, kesusahan dan sebagainya. Pak Bu, itu perkataan Daud. Tapi Anda lihat Musa sampai 120 tidak rabun matanya. Tidak rusak pendengarannya, tetap kuat. Kaleb umur 85 masih menaklukkan kampung-kampung raksasa. Maka saya berdoa buat saudara, panjang umur engkau. Panjang umur engkau, sehat, diberkati, makmur, kuat. Katakan amin. Amin. Kurang mantap, tepuk tangannya, katakan amin. Kau panjang umur semuanya. Haleluya, katakan dalam nama Yesus, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Engkau berkuasa atas kematian. Sampai engkau kenyang, dikenyangkan. Saudaraku, engkau mangkat dengan genap umur.
Jangan mau mati muda, saudara. Lihatlah anak cucumu berhasil, engkau dengan kebanggaan. Engkau melihat anak cucumu berhasil. Engkau melihat kebahagiaan mereka. Saudaraku, ini doa saya untuk saudara dan saya. Kita semua sehat, kuat, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Katakan saya ciptaan baru. Gak ada keturunan diabetes, gak ada keturunan stroke, gak ada keturunan sakit jantung. Kita semua ciptaan baru, sehat. In the name of Jesus, tepuk tangannya yang percaya. Katakan amin. Kembali kepada Ishak Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Ishak? Dia mempercayai kebenaran firman Allah. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Di masa yang sukar, dia menabur. Dan apa yang Tuhan balas? Tuhan balas sesuai dengan kebenaran yang dia percayai. Maka Tuhan membalas. Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Katakan amin, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13-nya berkata demikian. 1, 2, 3. Kurang keras bacanya. Baca yang keras, 1, 2, 3. Amin. Shalom Bapak Ibu, shalom. Pak Bu, terus. Maka Anda lihat. Dan Ishak menjadi kaya. Di tengah orang lain kesulitan. Di tengah orang lain susah. Karena dia melakukan, dia mempercayai kebenaran yang dibangun berdasarkan firman Allah. Tuhan memberkati Ishak sesuai dengan kebenaran yang ia percayai. Pagi ini, coba angkat tangan saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan saudara. Dan saudara dibalas oleh Tuhan sesuai dengan kebenaran yang engkau percayai. Dan satu-satunya kebenaran yang kita percayai adalah firman Tuhan Yesus. Masukkan itu saudara. Dalam hati, dalam pikiran saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Berikutnya saudara. Berikutnya. Mari baca sama-sama. 1, 3. Amin. Gimana cara kita, hati dan pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran Allah kalau kita nggak pernah mendengar? Maka Anda harus mendengar Injil kasih karunia. Sebab Yesus Kristus, Injil yang Yesus bagikan adalah Injil kasih karunia. Anda diselamatkan, Anda diberkati bukan berdasarkan kepatuhan Anda, tapi kepatuhan Yesus. Kita selamat karena ketaatan Yesus, saudara. Konda amin, saudara. Bukan kita diselamatkan, diberkati. Bukan karena kepatuhan Yesus plus apa yang kita buat. Saya berkali-kali memberi contoh. Satu full timer yang sering saya ajak makan tentunya Petrus. Saudaraku, saya sering makan dengan dia. Dari restoran warteg sampai restoran yang mahal, saya pernah ajak dia. Satu kali, saudara, saya kasih ilustrasi. Saya bertiga, saya Petrus dan satu staf di Jakarta, kita makan di PIK, saudara, Pantai Indah Kapuk. Ketika mau bayar, saya suruh Petrus bayar. Pakai uang saya tentunya, Pet, bayarin. Saudara, kami makan bertiga hampir 1 juta. Ketika itu, saudaraku, saya ingat Petrus makan 1 kerupuk, saudara. Mungkin harga goceng atau 5.000. Saya beri contoh ini. Tiba-tiba dia bilang gini, Pak, ini tadi bayarnya 905.000. Terus 900-nya uang Bapak, 5.000-nya uang saya. Kenapa? Karena saya makan kerupuk 1, 5.000. Saudara, menurut Anda akan saya biarkan atau saya stop? Saya pasti stop. Kenapa? Dia bisa pulang cerita ke teman-teman full timer. Saya makan dengan Pak Agung di restoran yang enak, yang mahal. Siapa yang bayar? Kami berdua. Hah? Oh ya, iya. Berapa? 905. Padahal dia cuma bayar berapa? 5.000. Saya bayar berapa? 900. Saya akan biarkan? Tidak. Saya bilang gini, stop. 5.000 pun saya yang bayar. Tapi saya yang makan kerupuk ini Pak, saya bayarin. Saya enggak mau kemuliaan saya tercuri hanya gara-gara 5.000. Lebih-lebih Yesus. Yesus membayar keselamatanmu cash. Enggak perlu kamu tambahi dengan 1 kerupuk 5.000. Tuhan sudah lunasin buat saudara. Tidak perlu kamu tambahi dengan amal perbuatan baikmu. Kalau perlu ditambahi dengan amal perbuatan baikmu, kamu nanti masuk surga. Ketemu Rasul Petrus, kamu akan sombong. Rasul Petrus, weh hebat kau masuk surga. Kenapa kau masuk surga?
Yesus bayar 900.000, kerupuknya saya yang bayar. Engkau mencuri kemuliaan Tuhan Yesus, keselamatan, sola gracia, semua Yesus yang bayar. Kalau mujizat yang besar, Yesus yang bayar. Terlebihnya mujizat-mujizat yang lebih kecil, yaitu berkat, yaitu pemulihan. Yesus bayar semua buat saudara. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Maka bangun kebenaran saudara, kebenaran dari Allah dengan cara mendengar Injil Yesus Kristus yang berdasarkan kasih karunia. Allah menerima saudara. Allah menerima saudara. Bukan karena engkau baik, tapi karena engkau dibungkus di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, hidupmu tersembunyi di dalam Yesus. Engkau dikenan, engkau diterima karena darah Yesus. Pak, Bu, setiap orang, ini bayang-bayangnya, setiap orang yang ada di Mesir, ketika malaikat kematian itu lewat, semua orang yang rumahnya ada darah, mereka selamat. Mereka selamat bukan karena mereka semua adalah orang patuh, orang taat, orang baik. Enggak. Di dalam rumah yang ada darahnya ada pembunuh, ada pemerkosa, ada penjahat. Tapi mereka semua selamat. Kenapa? Karena malaikat maut bukan lihat itunya semua, tapi lihat ada darah. Hal yang sama, engkau selamat, engkau diterima. Karena apa saudara? Ada darah Yesus saudara. Amin. Yang mengerti tepuk tangan dong buat Tuhan. Katakan amin. Berikutnya Bapak Ibu. Dan kamu, baca sama-sama Yohanes 8:32. 1, 2, 3. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Angkat tangan saya berdoa. Biarlah firman Allah yang adalah kebenaran memerdekakan saudara. Hari ini kebenaran yang selama ini engkau bangun berdasarkan asumsi-asumsi banyak orang. Tetap angkat tangan, saya sedang berdoa untuk saudara jemaat BFA atau saudara yang online dimanapun Anda berada. Ada kebenaran yang kau bangun karena diri sendiri. Ada kebenaran karena kebanyakan orang ngomong kepadamu dan engkau mempercayai hari ini firman Allah. Engkau akan mengetahui kebenaran yaitu firman Allah. Dan kebenaran ini memerdekakan saudara. Engkau bukan keturunan orang yang kena sakit. Engkau bukan keturunan orang yang kena kutuk. Engkau bukan keturunan orang yang mati muda, tapi engkau adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Engkau keturunan Yesus Kristus. In the name of Jesus, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap kebenaran palsu kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah hati dan pikiranmu dipenuhi dengan kebenaran firman Allah yang memerdekakan. Haleluya. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Pak, kebenaran itu apa sih? Kita lihat Yohanes 17 ayat 17. Jadikanlah mereka milik khusus Bapa melalui kebenaran. Perkataan Bapa itulah kebenaran. Bangun kebenaran di dalam dirimu, yaitu kebenaran Allah. Bilang kebenaran Allah. Amin. Bangun dalam diri saudara. Dengan cara apa? Kita banyak dengar. Ayat 1 lagi saudara. Hendaklah ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Pak, Bu, maka Anda lihat gereja kita cetak buku. Ini buku baru berisi renungan kasih karunia yang membangkitkan iman dan semangat saudara. Anda bawa ke rumah, Anda baca, Anda renungkan. Saya tabur saudaraku, saya bersusah, payah. Saudara, rekaman TikTok bisa 3 jam untuk tabungan-tabungan saudara. Saya baca renungan, ingin apa? Karena apa saudaraku? Dunia anak muda sekarang, medsos. Sementara begitu banyak kebenaran-kebenaran yang nyata-nyata hanya pendapat manusia-manusia yang enggak benar saudara. Kita harus banjiri dengan apa? Injil kasih karunia. Saya bagikan lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat buku. Supaya apa? Untuk kebenaran firman Allah ini memerdekakan banyak orang yang hidup saudara. Ya, kenapa? Sebab Mazmur 18 tadi, Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaran yang engkau percayai. Masalahnya yang dipercayai kadang-kadang bukan kebenaran, tapi hanya perkataan-perkataan orang. Betul enggak saudara? Hari ini saya mau kasih tahu saudara. Ya, halo shalom. Anda yang anak-anak muda yang hari ini ibadah, mungkin kemarin saudaraku pengumuman UMPTN, itu menjadi kabar yang tidak baik bagimu, saya kasih kabar baik bagi saudara.
kalaupun engkau tidak diterima di fakultas pilihan kamu, tetap saudaraku, engkau punya masa depan. Kenapa? Karena Tuhan baik pada saudara. Katakan amin. Jangan gantungkan pada masa depanmu pada fakultas, pada universitas yang favorit bagimu. Tapi gantungkan masa depan kita pada satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya lambaikan tangannya. Wow. Wow. Oke, tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Oke, berikutnya Bapak Ibu saya beri contoh. Mujizat terjadi. Baca yuk yang keras, 1, 2, 3. Mujizat terjadi ketika saudara mempercayai kebenaran firman Yesus. Bagi saudara yang hari ini ada di situasi yang sulit, yang gak punya pengharapan, yang runyam, baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, baik dalam hubungan, baik dalam apapun. Saya kasih contoh satu gambaran, satu orang yang punya situasi yang sangat runyam. Kita lihat contohnya di Alkitab. Wanita itu sudah mendengar banyak tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak, ia mendekati Yesus dari belakang. Berikutnya. Karena ia berpikir asal saja saya menyentuh jubahnya, saya akan sembuh. Ia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti. Ia merasa bahwa ia sudah sembuh. Pak, Bu, shalom. 12 tahun ceritanya wanita ini pendarahan. Anda para wanita tentunya tahu betapa tidak nyamannya orang pendarahan. Ketika Anda para wanita datang bulan, ada beberapa wanita ketika datang bulan gak nyaman. Mungkin migren, pening, gak mood dan sebagainya. Itu paling cuma 4-5 sampai seminggu. Bayangkan Bapak Ibu, ini 12 tahun pendarahan. Dan ini sebuah penyakit. Gak ada solusi, gak ada jalan keluar. Dan apa yang terjadi bukan hanya kesehatan yang habis, harta bendanya pun habis. Alkitab mencatat perempuan ini menjual harta bendanya untuk kesembuhannya. Dia berobat ke semua dokter yang ada yang terbaik menurut dia. Dia jual rumahnya, dia jual ladangnya, dia jual mobilnya. Yaitu apa saudaraku? Innova keledai, Land Cruiser onta, dia jual demi kesembuhan dirinya. Alkitab mencatat keadaannya dulu mungkin segini. Bukan tetap segini atau baik, tapi malah tambah parah saudara. Di tengah keputusasaan saya percaya 12 tahun sakit yang tidak tersembuhkan, mungkin semangatnya sudah enggak ada. Saya ketemu beberapa kali ketika saya mendoakan orang sakit di rumah sakit. Ketika orang itu udah dirawat mungkin saudaraku 1-2 bulan. Ada orang-orang yang udah putus pengharapan. Ketika saya berkata, Pak, Bapak percaya Yesus masih bisa sembuhkan. Saudaraku dia hanya, udah gak punya harapan. Udah gak ada semangat untuk sembuh. Itu baru 1-2 bulan sakit. Pak, Bu, ini 12 tahun. 12 tahun, saudaraku keluar pendarahan. Saudaraku, Alkitab mencatat semua hartanya dijual. Artinya dia menjadi miskin. Dan keadaannya bukan tambah baik, tapi semakin buruk. Pak, Bu, tapi ini kabar baik. Kenapa dia punya semangat pengharapan yang baru ketika mendengar Yesus? Hari ini mungkin Anda ada di situasi yang sama dalam bidang yang lain. Mungkin Anda udah gak lagi punya semangat. Apa yang bisa aku lakukan untuk masalah yang seperti benang kusut ini? Apa yang bisa aku terima dengan keadaan seperti ini? Mungkin Anda sedang mengalami situasi-situasi yang tidak ada kepastian. Pak, Bu, mujizat terjadi pada perempuan ini. Kuncinya ada di mana? Kita lihat saudara. Berikutnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih keras bacanya. 1, 2, 3. Sudah mendengar banyak tentang Yesus. Halo, shalom. Shalom. Tolong lambaikan tangannya. Shalom. Saudara. Musik
kunci D. Pak, Bu, coba bayangkan. 12 tahun. Tentunya udah patah semangat. Udah putus asa. Tabungannya habis. Harta benda dijual. Enggak ada kesembuhan. Keadaan tambah buruk. Saudara, dan tahukah Bapak Ibu, kebenaran yang ada di masyarakat Yahudi saat itu, wanita pendarahan atau yang keluar lelehan adalah wanita najis. Jika yang najis ini bersentuhan dengan yang kudus, maka yang kudus menjadi najis. 12 tahun dia najis. 12 tahun dia nggak boleh beribadah menurut hukum Taurat. 12 tahun dia nggak boleh bersentuhan dengan banyak orang di tempat-tempat umum. Kalau ketahuan, resikonya dipermalukan, resikonya dihakimi, resikonya dihujat. Kenapa? Karena dia wanita najis. Keluar lelehan. Ini hukum Taurat, Pak, Bu. Hari ini, shalom, Anda yang sedang datang bulan, Anda nggak najis. Tapi kalau Anda hidup di zaman dulu, Anda najis. Nggak boleh datang ibadah. Kesentuhan saudaraku sama orang lain, salaman sama Aser yang kudus, jadi najis. Itu hukum, itu kebenaran yang ada. Jadi Pak, Bu, Anda lihat di rumah wanita yang najis ini, keluar dari rumahnya. Kenapa? Dia ingin menyentuh jubah Yesus. Ketika dia mendengar banyak tentang Yesus, timbul harapan. Berarti apa yang dia dengar tentang Yesus? Shalom. Alkitab tidak memerinci dia dengar apa. Tapi saya meyakinkan Anda, dia dengar berita Yesus sang kasih karunia dan penuh kebenaran. Yesus Allah yang baik. Pak, Bu, Anda lihat, kalau wanita ini datang ke Rabi Yahudi, wanita yang keluar lelehan ini, dia akan ditolak, dia akan dihakimi, dia akan dihujat. Kalau dia dengar Yesus akan menghakimi dia, apakah dia akan datang? Tidak. Kalau dia mendengar Yesus akan menghukum dia, apakah dia akan keluar dari rumah dan menjamah jubah Yesus? Tidak akan. Mujizat terjadi, kuncinya di 5 kata ini. Baca sama-sama. Sudah mendengar banyak tentang Yesus. Ulangi yang keras. Pertanyaan saya, Anda sudah banyak dengar tentang Yesus atau tidak? Yesus yang seperti apa yang Anda dengar? Pagi ini, kunci mujizat perempuan yang keluar lelehan ini. Pak, Bu, kalau perempuan ini ketemu, nyentuh Rabi Yahudi, yang kudus ini jadi najis. Secara hukum Taurat, ketika perempuan ini memegang jubah Yesus, Yesus akan jadi najis. Tapi Anda lihat, ketika yang najis ini menyentuh Yesus, yang najis jadi kudus. Kesembuhan terjadi. Dia mendengar ketika orang kusta yang najis bersentuhan dengan Yesus menjadi sembuh, menjadi tahir. Dia mendengar Yesus yang tidak menghakimi perempuan yang kedapatan berzina. Dia mendengar berita Yesus mengasihi orang wanita yang dirasuk 7 roh jahat. Dia mendengar berita-berita anugerah yang tak terduga, yang tak terbatas, yang begitu besar kasih Allah. Itu yang membuat dia ada harapan pagi ini. Saya mau sampaikan, apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, dia memberkati saudara, dia mau menyembuhkan saudara, bukan berdasarkan perbuatanmu
Apakah Anda percaya Yesus sangat baik, sungguh baik. Dan dia masih mau menolong Anda. Dia masih mau menyembuhkan Anda. Dia mau memberikan mujizat kepada Anda. Tak peduli apapun keadaan saudara. Yang mengerti lambaikan tangannya. Wow. Next, pertanyaan terakhir. Yang perlu kita renungkan. Apa yang Anda dengar tentang Yesus? Pertanyaan pertama, apa yang Anda dengar tentang Yesus? Pak, Bu, ketika COVID datang. Shalom, lihat saya, berapa banyak statement pendeta berkata, ini penghukuman Tuhan. Ini penghukuman Allah. Apakah Yesus menghukum kita yang dibayar dengan darahnya? Apa yang Anda dengar tentang Yesus menentukan mujizat apa? Sebab Anda sedang membangun kebenaran berdasarkan firman Allah. Yang kedua, berita apa yang Anda dengar di khotbah-khotbah Kristen selama ini? Shalom. Kalau perempuan pendaran itu membangun kebenaran berdasarkan pendapat banyak orang, berdasarkan pendapat pengkhotbah hukum Taurat. Dengarkan saya baik-baik. Saya percaya dia akan tetap ngumpet di rumahnya. Dia gak akan berani keluar menyentuh jubah Yesus. Tapi dia bangun kebenaran berdasarkan perkataan Yesus. Dia mempercayai, sekalipun aku najis, tapi tangan Tuhan tetap terbuka bagiku. Dan ketika aku menyentuh yang kudus, yang najis ini menjadi kudus. Siapa yang percaya? Kita yang najis bersentuhan dengan Yesus menjadi kudus. Kita yang sakit menyentuh Yesus menjadi sembuh. Kita yang tidak berharga menyentuh Yesus menjadi berharga. Karena Tuhan mengasihi saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Lebih meriah bagi Tuhan Yesus. Nomor 2, A, bagian A. Allah yang memberkatimu berdasarkan ketaatanmu. Bukankah ini yang sering kita dengar selama ini? Maka Bapak Ibu, khotbah-khotbah yang di medsos-medsos yang hari ini lebih banyak. Yaitu apa? Iming-iming dan menakut-nakuti. Kalau kamu begini, iming-imingnya begini. Kalau kamu gak gini, kamu ditakut-takuti begini. Sehingga iman kita muncul. Seperti hubungan kita dengan Allah, transaksional. Kalau saya baik, Tuhan baik. Saya jauh, Tuhan jauh. Saya dekat, Tuhan dekat. Pak, Bu, hubungan Tuhan dengan kita seperti Bapa dengan anak. Seorang Bapa akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Bukan karena anaknya baik atau tidak baik. Pinter atau kurang pinter. Cakep atau tidak. Tapi karena apa? Dia anaknya. Hal yang sama. Tuhan memberkati kita karena kita anaknya. Kita udah dibayar dengan harga yang mahal. Yaitu darahnya sendiri. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Ingat, Tuhan memberkatimu bukan berdasarkan kepatuhanmu. Kepatuhan kita bukan syarat untuk kita diberkati. Kepatuhan kita adalah ucapan syukur, rasa terima kasih, dan metanoia. Maka pertobatan itu seperti sepak bola. You know sepak bola? Saudaraku, kalau saya tanya apa itu sepak bola? Kita orang Indonesia akan mengatakan, itu loh sepak bola. Seperti Indonesia kemarin main sama Filipina, itulah sepak bola. Tapi kalau yang saya tanya orang Amerika, dia akan menjelaskan American football. Dengan tangan, dengan helm, seruduk sana, seruduk sini. Hal yang sama, apa itu pertobatan? Akan ada 2 jawaban. Jawaban pertama, orang-orang Kristen, perjanjian lama dan agama-agama lain akan berkata, pertobatan adalah apa? Dulu lu pemabuk, sekarang gak mabuk. Lu dulu nyuri, sekarang gak nyuri. Tapi pertobatan versi Tuhan Yesus adalah metanoia. Perubahan pola pikir dari gak percaya Yesus menjadi percaya. Maka pertobatan bukan sekali, tapi tiap hari. Menyelaraskan pikiran kita seperti pikiran Yesus. Maka perubahan hidup kita setiap hari. Kalau kita satu pikiran, satu frekuensi dengan Yesus, saya percaya hidup kita makin hari berubah, makin baik, makin baik. Pikiran kita makin baik, perbuatan kita makin baik. Itulah pertobatan.
Tetapi apa saudaraku? Metanoia. Perubahan yang dari hati muncul keluar. Hal yang sama Bapak Ibu. Maka khotbah-khotbah Anda lihat apa yang sering kita dengar. Khotbah-khotbah yang penting lucu, viral, motivasi. Khotbah yang berpusat pada diri manusia. Ditambahi sedikit firman. Pak Bu, ini yang sering kita dengar. Maka stop, mulai bangun. Banyaklah dengar seperti perempuan pendarangan. Yaitu mendengar Injil Yesus Kristus yang berdasarkan anugerah. Maka lihat imanmu dibangun. Ketika engkau membangun seperti ini, apa yang terjadi? Saudaraku, 5 kunci kata mujizat. Banyak mendengar tentang Yesus. Katakan dengan saya, sudah mendengar banyak tentang Yesus. Lagi. Maka ini buku Anda bawa pulang, jangan jadi pajangan. Baca. Buka Instagram saya, dengerin. Anda mungkin orang-orang yang mungkin lebih tua umurnya, sulit membaca karena tulisan terlalu kecil, dengerin. Minta tolong cucumu, bukakan Instagram Pak Agung, TikTok Pak Agung, dengerin. Pak Bu, semalam sore saya makan, saudaraku, di Pandu, saudara. Udah lama saya nggak makan di Pandu. Ya, ada Nasgor B2 di situ, saudara. Saya duduk nunggu. Ada satu ibu-ibu saudaraku datang. Senyum-senyum. Yang namanya senyum-senyum, saya senyum. Ini jemaat atau bukan kan saya nggak tahu. Dia senyum, saya senyum. Pak Pendeta Agung Takaryana ya? Oh iya Cik. Cik siapa? Saya jemaat, dia sebutkan nama gereja lain. Saya kenal Bapak, apalagi sekarang Bapak di TikTok. Oh ya, puji Tuhan. Kita foto ya Pak. Loh jangan Cik. Karena saya sendiri, saudara. Dia paksa foto. Enggak Pak, saya minta foto. Ya udah. Udah gitu Bapak Ibu. Dia mau selfie, deket saya. Cik jangan deket-deket. Kenapa loh? Kita berdua ini bahaya. Jadi isu-isu agak jauh Cik. Dia agak jauh, dia selfie saudara. Tek, udah Pak makasih. Ya ampun saudaraku. Saudaraku udah paksa selfie. Kemudian langsung pergi saudaraku. Makasih Pak udah foto. Aduh. Saudara, tapi satu hal saya bilang gini. Dia dengar saya di TikTok. Pak saya diberkati dengan renungan harian di TikTok. Puji Tuhan. Dan makanya Bapak Ibu dia minta foto selfie saudara. Amin. Pak Bu, saya mau berjerih lelah. Saya rekaman TikTok. Saya share di Instagram, saya cetak buku dalam rangka apa? Supaya banyak orang mendengar tentang Yesus. Ketika mereka mendengar tentang Yesus, timbul harapan. Dan harapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Oh enggak, amin saudara. Yesus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Pagi ini, bangkit berdiri. Apapun keadaanmu, engkau diterima Tuhan. Amin. Shalom, shalom. Angkat tangan. Lampu boleh dipadamkan. Korabasyatakel. Ku mengangkat wajahku ke kata kasih dan karuniamu, sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita angkat wajah kita. Ku mengangkat wajah, ngangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Boleh angkat tangan kita. Dan ku angkat tanganku
Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Bapak Ibu, mari seperti perempuan yang pendarahan, angkat wajah dan angkat tangannya. Apa yang membuat dia berani menyentuh jubah Yesus? Padahal dia pasti akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena dia wanita yang mengeluarkan lelehan. Dia najis dan apa yang najis menyentuh yang kudus. Maka yang kudus akan menjadi najis. Tetapi Bapak Ibu, dia tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kebenaran hukum Taurat. Dia nggak mau dirinya dikuasai oleh kebenaran kebanyakan orang. Tapi dia penuhi hatinya dengan kebenaran firman Kristus. Pagi ini Tuhan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Maka kebenaran apa yang kau percayai? Kebenaran diri sendiri? Kebenaran dari banyak orang yang mengatakan A, B, C, D, E? Atau hari ini, mulai hari ini, mari katakan, saya akan membangun kebenaran oleh firman Allah. Ingat baik-baik, engkau dikasih, engkau diterima, engkau dikenal karena darah Yesus. Sampai kapanpun kalau engkau mencoba berkenan dengan usahamu, engkau gak akan pernah bisa berkenan. Don't try, jangan coba itu. Tapi mari, terimalah perkenanan itu karena darah Yesus. Dan pagi ini, bangunlah. Mungkin kau ada di situasi yang runyam seperti perempuan pendarahan. Situasi keuangan yang gak ada seperti benang kusut. Situasi yang rumit, gak ada jalan keluar. Tapi pagi ini, ketika engkau mendengar banyak tentang Kristus, sekalipun nasi udah jadi bubur, Tuhan sanggup mengubah kembali menjadi nasi. Atau mengubahnya menjadi bubur yang lebih mahal harganya. Tuhan bisa mengubah apapun keadaanmu. Mujizat masih ada ketika engkau membangun kebenaran berdasarkan firman Allah. Tuhan akan membalas kepadamu sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Terimalah kebenaran ini. Perempuan najis ini menjadi sembuh, menjadi kudus. Perempuan yang harusnya dihukum secara hukum Taurat, justru dikasihi. Itulah saudara dan saya. Haleluya. Mari katakan lagi, amin. Angkat wajahmu, pandang keindahan Tuhan. Terimalah mujizat yang bagi manusia tidak mungkin, mungkin bagi Allah. Syukur bagi Kesetiaanmu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku mujizatmu. Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Mari percaya, mujizat masih ada. Pertolongan Tuhan cukup bagimu. Haleluya. Saya berdoa yang sakit sembuh. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Syukur bagi kesetiaan di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku. Kata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabat, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun
Katakan haleluya. Amin. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Ketika engkau percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagimu. Jika ada bagian tubuhmu yang sakit, makan bagian tubuh Yesus. Tuhan membalas sesuai dengan kebenaran yang kau percayai. Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada muridnya. Ambillah, makanlah. Yang percaya, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, ambillah dan minumlah. Menjadi peringatan akan aku yang percaya ini darah Tuhan Yesus. Ambil dan minum dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pulang dari sini Anda mengerti, Tuhan membalas kepada saya sesuai dengan kebenaran yang saya percayai. Anda percaya kebenaran firman Allah? Jadilah padamu seperti yang kau percayai. Amin. Sebagai tanda syukur Tuhan, kami akan membawa persembahan kami. Persembahan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan gedung kami. Berkati semua tangan yang memberi dan yang menabur. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat Tuhan. Arahkan hatimu, angkat tanganmu, kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya, yang percaya diberkati berkata, amin. Amin. Silakan duduk, shalom. Izinkan petugas membantu saudara membuang sampah bekas perjamuan. Juga Bapak Ibu Saudaraku yang mau membawa persembahan, petugas membantu Anda. Bagi Bapak Ibu yang bawa persembahan cash, masukkan di kantong-kantong, di kotak-kotak yang ada di ruangan ini. Bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan secara e-money, secara m-banking, QRIS, saudara nomor rekening, nomor QRIS, fasilitas ada di bangku-bangku di depan kursi saudara. Persembahan syukur, kolekte, itu Bank Mandiri atas nama BF Acet. Persembahan perpuluhan, BCA, Bank BCA, atas nama gereja kita, Gereja Betania. Persembahan perpuluhan, pembangunan juga sama, atas nama gereja kita. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, baik persembahan syukur, perpuluhan, gedung maupun juga persembahan yang lain. Saudara, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang menabur untuk buku. Kita cetak buku 5.000 eksemplar. Bapak Ibu yang sudah dapatkan buku, baca, taruh di rumah saudara. Kalau ada teman atau keluarga minta, kasihin. Minggu depan Anda bisa boleh ambil satu lagi, saudara. Kita untuk yang lain dulu. Ketika Anda membutuhkan lebih dari satu, asal dibagi ke orang lain, saudaraku silahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Shalom. Kurang mantap shalomnya, shalom. Apa kunci mukjizat? Banyak mendengar tentang Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu saya mengundang saudara hari Kamis mendengar tentang Yesus. Injil Yesus Kristus. Datang ibadah Kamis. Ketika Anda mendengar banyak tentang Yesus, Anda akan mengalami mukjizat Tuhan. Amin. Demikian pengumuman Bapak Ibu, ya. Besok ada seal bagi anak-anak sekolah minggu Anda, silakan daftar ya. Sekolah Injil liburan, free, gratis, dapat minum, dapat makan siang. Amin. God bless you, happy Sunday, Tuhan memberkati saudara. Shalom, boleh pulang. Selamat pulang.